Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam edisi 22 Januari. Saya rindu, saya mengundang kita jemaat Tuhan, mari terus ikutin pembacaan Alkitab kita. Dan kita dituntun oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman Tuhan hari ini urapi firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita hari ini, Bapak Ibu, orang beriman istimewa di hadapan Tuhan. Orang beriman istimewa di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan ini bukan umat Israel, saudaraku. Dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Anak-anak di sini adalah umat-umat Israel. Sedangkan anjing yang dimaksud di sini adalah di luar umat Israel. Sedangkan roti yang dimaksud adalah anugerah Tuhan, anugerah keselamatan, kasih karunia, saudaraku. Markus 7 ayat 27 mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi keselamatan, anugerah ini, kasih karunia ini diprioritaskan kepada anak-anak, kepada umat Israel. Setelah mereka sudah menerima anugerah itu, kemudian anugerah itu boleh dibagikan kepada bangsa lain, saudara. Orang Israel haruslah yang pertama mendapatkan kasih karunia itu. Orang Israel haruslah yang pertama mendapatkan kesempatan itu. Dan kita melihat, saudara, selama pelayanan Yesus di bumi, Yesus fokus kepada melayani bangsa Israel. Dan bahkan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 5-6, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus bahkan memerintahkan murid-muridnya, jangan pergi kepada bangsa lain selain umat Israel. Tetapi saudara, kita melihat seorang perempuan ini, dia mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saya katakan tema kita hari ini, saudara, orang beriman istimewa di hadapan Tuhan. Walau dia bukan orang yang selayaknya menerima anugerah itu, tetapi karena imannya, Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki." Tetapi kita melihat, saudara, setelah kematian Yesus di kayu salib, Yesus memerintahkan kepada orang percaya. Matius 28 ayat 19-20, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Saya melihat di sini, saudara, iman telah meruntuhkan tembok pemisah. Yesus membatasi pelayanannya hanya untuk orang Israel sebelum kematiannya. Yesus membatasi pelayanannya sebelum kematiannya di kayu salib. Tetapi saudara, dalam Alkitab ini kita melihat orang beriman menjadi orang yang terkecuali. Dalam pasal ini, saudara, ibu ini, seorang perempuan yang bukan orang Israel ini, dia menjadi orang yang terkecuali. Bahkan Tuhan katakan, "Hai ibu, besar imanmu." Bahkan saudara, dalam Alkitab ini ada seorang perwira, hambanya sedang sakit, dia juga mendapatkan anugerah sebelum waktunya. Bahkan Tuhan katakan, "Tidak, saya belum pernah menemukan iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel." Iman meruntuhkan tembok pemisah. Amin, saudaraku. Orang beriman menerima kasih karunia. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Orang beriman menerima kasih Tuhan. Adakah kamu hari ini beriman? Adakah kita hari ini beriman kepada Tuhan? Kita orang yang layak menerima kasih Tuhan. Iman telah mempercepat pekerjaan Tuhan. Bangsa lain di luar umat Israel menerima anugerah Tuhan setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Kita menerima anugerah Tuhan setelah Yesus mati di kayu salib. Tapi saudara, kita melihat Yesus tidak bisa menunda anugerahnya kepada orang yang beriman. Yesus tidak bisa menunda anugerahnya kepada orang yang beriman. Saudaraku, jadilah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Orang beriman istimewa di hadapan Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kami. Biarlah kami menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat beraktivitas. Haleluya.